Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya silakan dipersiapkan dulu bukunya seperti biasa, buku LKS, buku paket, dan buku tulisnya. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa tulis dulu di buku tulis dan nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan bab 2 yang kemarin. Untuk kemarin kita sudah membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang kedua ini yang akan kita bahas nanti adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, nanti yang akan kita bahas tentang normanya dulu ya. Habis norma, nanti kita akan membahas tentang keadilan. Jadi kalian nanti harus tahu pengertian keadilan, terus nilai-nilai keadilan itu apa saja. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Untuk yang pertama, pembahasan pertama, kita akan membahas tentang fungsi aturan masyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Untuk yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian masyarakat. Nah, di sini menurut kalian norma itu penting apa tidak? Ya, nanti norma itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya, nah di sini ada negara hukum. Nah, kalian tahu juga negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, negara hukum ini berarti negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, di sini menurut AFDC ada 3 unsur negara hukum. Yang pertama, supremacy of law, yang berarti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, ada equality before of law, yaitu setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Nah, misalnya kalau ada pejabat yang melakukan korupsi atau kejahatan lainnya, nah itu juga harus mendapatkan hukuman karena kita semua sama di depan hukum. Yang ketiga ada human right, yaitu diakui dan dijaminkan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya ada alat penegak hukum. Nah, di sini ada 4, ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, dan juga ada pengacara. Yang pertama kita bahas adalah kepolisian. Nah, kepolisian ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang kedua ada jaksa. Jaksa di sini bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dan memperjuangkan hak korban. Yang ketiga ada hakim. Hakim di sini bertugas untuk memeriksa kemudian menetapkan putusan untuk sebuah perkara. Yang keempat ada pengacara. Pengacara ini bertugas memperjuangkan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus. Nah, jika kalian pernah ke pengadilan, pasti kalian menjumpai orang-orang ini, ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, dan juga ada pengacara di situ. Selanjutnya, nah, di sini ada fungsi norma hukum. Menurut Donald Albert Rumokoy dan Franz Maramis tahun 2014 di bukunya halaman 36 dan 38, kalian bisa menemui ada 4 poin fungsi norma hukum. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentuk masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, ada fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Selanjutnya, nah di sini ada keadilan. Di keadilan ini yang pertama kita bahas, kalau kalian lihat keadilan, kata keadilan berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.
Nah, jika dalam artian umum, keadilan di sini menegaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai-nilai keadilan menurut Kaelan tahun 2004 halaman 83. Di sini ada 3 nilai-nilai keadilan. Yang pertama ada distributif, yang kedua legal, dan yang ketiga komutatif. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu nilai-nilai keadilan ini. Yang pertama yang kita bahas keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini merupakan suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Yang kedua, keadilan legal, yang berarti hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara. Yang ketiga, keadilan komutatif, yang berarti suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, ini ketiga nilai-nilai keadilan. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk di bab 2. Untuk di bab 2 tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan keadilan, dan pengertian keadilan tadi, terus nilai-nilai keadilan. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis dan nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.